Selamat malam, selamat malam semuanya. Welcome to at America di US Embassy Jakarta's High Tech Cultural Center. Sebelumnya saya mau tanya, ada yang pertama kali datang ke at America? Baru pertama kali, ada beberapa tangan di sana yang baru pertama kali datang ke at America. Selamat datang dan selamat menikmati at America. Di sini kita adalah Cultural Center yang high tech, di mana kita punya menyajikan Amerika dengan teknologi-teknologi terbaru kayak kita. Misalnya ada Google Liquid Galaxy, which is seperti Google Earth tapi dengan 7 layar. Lalu kita ada Xbox, 3D printer, dan tentunya yang paling menarik adalah The Performance Area, di mana kita mengadakan banyak sekali event setiap hari Selasa sampai hari Sabtu. Oke, contoh dari event-event yang akan kita adakan di depan adalah kita akan ada tribute at America The Motown Show, The Motown Sound yang akan diadakan hari Sabtu ini jam 7 sampai jam setengah 9 malam. Kemudian kita ada tribute to Stevie Wonder hari Jumat tanggal Februari tanggal 26, di mana kita akan menikmati lagu-lagu untuk tribute kepada sang legenda Stevie Wonder. Kemudian salah satu fasilitas yang kita sediakan di at America ini adalah Education USA, di mana Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian di sini bisa menanyakan tentang universitas di Amerika Serikat, bagaimana cara belajar untuk ke Amerika Serikat, bahkan beasiswa ataupun cara apply ke universitas-universitas di Amerika Serikat. Education USA buka setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu, dan kita buka seperti waktu bukanya at America jam 1 sampai jam 9 malam, kecuali hari Sabtu kita buka lebih awal yaitu jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Jadi bisa bertemu dengan dua advisor kita yaitu Rosa dan Vina yang akan berada di Education USA Corner di at America ini di depan di exhibition area. Nah, gimana sih caranya untuk tahu dan update acara-acara di at America? Seperti ini adalah acara-acara yang pernah kita adakan. Kita pernah kedatangan US Secretary of State, Mr. John Kerry. Lalu ada Nadia Hutagalung, ada US Ambassador Robert Blake, dan bahkan ada Iron Man yang pernah datang ke at America. Ini adalah saya akan menyampaikan bagaimana caranya untuk update event-event yang ada di at America. Gampang banget, tinggal visit ke www.atamerica.org.id, kemudian klik register ataupun Facebook Connect, lalu masukkan nama dan email address, dan kami akan mengirimkan satu buah email setiap minggunya berisi satu list event di minggu tersebut. Nah, jika teman-teman di sini sudah memiliki smartphone dan ingin update statusnya, kami undang untuk mention at America dan memakai hashtag at America di Twitter, Instagram, Facebook, ataupun juga bisa mengikuti kami di YouTube untuk melihat video-video dari acara-acara di at America. Kalau misalkan ingin nge-tweet, kita pakai hashtag at America, bisa langsung dilihat akan muncul di Twitter board di atas sini. Oke, without further ado, mungkin udah nggak sabar gimana caranya untuk belajar, gimana caranya untuk toy fotografi untuk menghidupkan mainan-mainan yang kita semua miliki. Kita undang ke stage Bapak Jack Mulyadi dan Erwin Gerung sebagai toy fotografi yang akan bicara pada malam ini. Silakan. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih sudah datang ke tempat acara at America ini. Kita hari ini akan membahas tentang toy fotografi dengan tema Bring Them to Life. Jadi dari benda yang mati kita buat jadi benda yang hidup, gitu, bercerita. Nah, perkenalkan nama saya Jack.
dan ini teman saya Erwin. Saya sendiri mulai koleksi mainan itu sejak tahun 2014 akhir. Sementara menekuni toy fotografi itu dari awal 2015, jadi baru setahun gitu kan. Nah kalau Erwin nih gimana Win? Kalau thank you Jack. Selamat malam semuanya. Saya Erwin, Instagram saya Serwinger. Talk Plastik, saya udah koleksi mainan dari mungkin sekitar 6 tahun. 6 tahun udah mulai dari satu, kemudian ya seperti kita tahu semuanya menjadi beranak menjadi banyak. Betul, betul sekali. Jadi kenapa hari ini ada 2 presenter? Karena kita menawarkan sesuatu yang berbeda. Kita menawarkan kalau kita tuh ada 2 style yang berbeda gitu loh. Kalau saya sukanya itu koleksi yang Lego yang kecil-kecil, yang temanya ceria, gambarnya terang, terus mainannya cute-cute gitu. Kalau Erwin tuh sukanya yang besar, yang skala 1:12 ya. Ya. Nah, skala 1:12, temanya dark itu dengan lighting yang dramatis. Nah, jadi kita menawarkan sesuatu yang berbeda hari ini. Nah, hari ini outline-nya adalah pertama itu toy industry dan nutshell. Jadi kita bukan cuma membahas tentang foto mainan saja, tapi gimana sih sekarang itu mainan itu kayak gimana keadaannya. Maksudnya kayak jumlah uang yang beredar di industri mainan dan juga sebenarnya mainan itu punya orang dewasa atau anak kecil doang gitu. Dan kemudian kita lanjut ke art of toy photography. Jadi apa itu toy photography, gimana cara bikin toy photography yang bagus. Selanjutnya kita akan membahas tentang lighting, posing, dan composition. Ini adalah hal-hal yang sangat esensial, yang menurut kami esensial dalam fotografi mainan. Dan kita selain menampilkan foto-foto kita aja, kita juga menampilkan foto teman-teman fotografer yang stylenya sangat unik menurut kita. Dan setelah itu sesinya lanjut ke Q&A, disertai dengan workshop. Pada kesempatan ini kita tidak akan membahas tentang basic fotografi, karena kan ada banyak tuh ya di YouTube segala macam tuh, jadi kita merasa tidak perlu mengulang lah. Nah, Erwin, apakah toy itu untuk anak-anak doang? Oke, thank you Jack. Jadi banyak pertanyaan kalau orang-orang bilang mainan buat apa ya? Mainan pasti buat anak-anak. Mainan buat apa? Kayak saya ya udah dewasa, udah berkeluarga dan dia juga tumbuh sangat besar, bukan anak-anak yang pasti. Jadi mainan kita koleksi apakah untuk anak-anak? Enggak. Jawabannya adalah kita lihat bahwa ada beberapa research yang menyatakan bahwa seperti psikiater ataupun juga orang yang melakukan research, mereka melakukan jurnal bahwa bermain atau mengkoleksi adalah suatu bentuk ekspresi cinta atau sayang yang paling besar. Dan kenapa kita koleksi begitu banyak? Kenapa ada orang yang koleksi sampai koleksi waktu masa kecilnya atau yang waktu kita waktu kecil kita kan selalu dipenuhi sama film-film mungkin kayak Captain America atau juga Doraemon ataupun juga superhero yang lain. Jadi sebenarnya mengkoleksi sesuatu adalah suatu natural manusia, sifat manusia yang sangat natural dan itu menyehatkan. Oke. Jadi kita sebagai toy collector, saya rasa di sini yang datang juga beberapa dari kita ada yang toy collector juga. Jadi tolong kalau ada dari teman-teman kalian atau saudara atau siapa yang bilang kalian bahwa mengatakan hal-hal seperti ini, tolong dikoreksi aja gitu. Jadi kayak selalu kita juga pernah, saya sih menjalani ini semua. Jadi kayak kita ditanyain, lu nggak pernah cukup apa ya punya mainan? Oh, nggak ada, never enough is never enough. The old junk isn't worth anything. Salah. Jadi ada beberapa barang sampai rare seperti Lego pun juga ada banyak yang sampai ada yang dari harga murah sampai langka sekali sampai jutaan, itu pun banyak sekali. Nggak cuma Lego, dari mainan yang lain juga banyak. Seriously, take more pictures of your toys. Jadi buat apa kita punya mainan tapi kita simpan di box? Ada beberapa orang yang kolektor yang cuma ya taruh situ simpen aja. Buat apa? Ya saya senang begitu, tapi kalau saya sebagai toy photographer juga, itu hobi saya juga, bahwa saya suka share hasil foto saya itu karena ya buat apa saya punya mainan kalau saya tidak share, saya berbagi dengan teman-teman yang sesama yang punya koleksi mainan juga, yang suka foto juga. Terus, aren't you a little old enough to be playing with toys?
Susah dikatakan bahwa ya saya rasa juga bahwa di Amerika pun atau di negara lain bahwa ada yang lebih tua jauh lebih senior dari saya juga mereka masih koleksi mainan. Jadi buat saya mainan itu hobi dan menyenangkan ya, Menyenangkan sangat banget, sangat ya. menyehatkan, hobi yang ya Investasi juga ya. prestasi juga betul. Oke, terus dan tenang aja ya, ini cuma mainan aja gitu. Jadi nggak perlu sampai ada dramatisir sampai mainan kenapa sih, kenapa beli mainan atau enggak, tapi ya basically they're just toys. Ya. Nah, Dan di tahun ini sendiri nih kita sebenarnya banyak banget tuh film-film tentang superheroes. Nah dari film-film ini sendiri biasanya keluar tuh mainannya. Bahkan mainan itu biasanya keluarnya lebih dulu daripada filmnya. Jadi kadang-kadang tuh bocoran-bocoran tuh dapetnya bilang dari mainan dulu tuh. Contohnya tuh kayak yang Star Wars tuh kan kita tahu tuh yang ada orang apa tuh orang Indo yang main The Raid tuh. Nah orang main The Raid tuh itu sebenarnya kita nggak tahu dia perannya apa, tapi dari Lego minifigurnya Millennium Falcon kita tahu tuh kira-kira ntar jadi pembajak gitu segala macam. Bahkan pas kita nonton sih kasihan sih ya, cuma keluar 2 menit terus bye-bye ya. Iya, yang penting nongol. penting nongol doang ya. Itu eksis, tapi nggak ada adegan berantemnya juga. Oke, anyway lanjut. Tren fotografi mainan ini sebenarnya kita rasa tuh nggak bakal reda cepet gitu. Jadi bakal lama, dari tahun 2014 tuh udah ada tuh filmnya dari Big Hero 6, bahkan sampai 5 tahun ke depan, sampai tahun 2020 pun Marvel dan DC udah keluarin timeline film buat superheroes. Nah sementara dari Star Wars yang big franchise ini juga udah keluar tuh yang episode 7 tahun 2015, tuh 2016 tuh ada Rogue One, dan selanjutnya sampai 2019. Jadi tenang aja, pasti kita selalu diracuni lah sampai lama gitu kan. Jadi selain dari film-film, kita sedikit tambahan dari yang tadi film-film timeline itu. Jadi ini saat tahun-tahun waktu lah kita itu benar-benar enak. Kita kalau kita hobi foto mainan, kita hobi koleksi mainan, itu adalah saat paling tepat karena kita dimanja film-film superhero yang booming, benar-benar booming, selalu box office. Hampir semua film superhero itu box office. Jadi selain dimanja film, mereka pasti akan genjot produksi mainannya. Mainannya keluar dari pabrik ini, pabrik itu sampai semua yang sesuai dengan keinginan kalian semua. Itu lalu toys itu nggak cuma dari filmnya. Jadi karena begitu besarnya industri ini, jadi sampai ada banyak event-event orang-orang yang membuat event-event itu. Jadi seperti Indonesia Comic Con kemarin, saya tanya ke yang penyelenggaranya, mereka target 20.000 tiket kejual, tapi mereka ternyata sukses sekali sampai lebih dari 20.000 tiket. Nah, itu ada juga Jakarta Comic Con, Pop Culture Icon, Toys Kids, Alpha ID, Battle of the Toys, Toys Comic Fair. Jadi dari berbagai macam-macam event itu mereka tahun pertama mereka akan coba Indonesia apa ya, kayaknya enggak lah, enggak akan terlalu sukses. Akhirnya mereka coba sekali. Ternyata animonya dari masyarakat Indonesia mengenai toys atau mengenai film-film beginian besar sekali, dan mereka udah akan bilang ke penyelenggara di sini bahwa setiap tahun kita pasti akan event di sini. Ya, dan event-event ini sebenarnya bukan cuma tempat jual beli mainan aja ya. Jadi buat tempat komunitas kumpul-kumpul, bikin cosplay, bikin acara-acara ketemuan, pameran mainan segala macam gitu. Dan juga kesempatan buat sebenarnya keluarga, ibu anak, ayah itu untuk ngumpul-ngumpul dan satu koneksi gitu. Jadi mungkin sama hobinya gitu. Balik lagi, jadi kita lihat bahwa di tahun 2012 sendiri aja itu udah, ya ini ada datanya segitu, itu udah 84 juta US dollar hanya untuk mainan doang. Jadi kita bisa lihat bahwa industri mainan itu bukan mainan kecil-kecil atau bisnis kecil-kecilan, tapi besar sekali, dan juga ada banyak keluarga, banyak yang bergantung kepada industri tersebut. Dan juga ini adalah salah satu industri yang masih growing meskipun sekarang keadaan ekonomi lagi kurang baik seperti kita bilang, seperti kita ketahuin. Oke, jadi break sedikit lah ya. Jadi dari hal-hal yang serius gitu, bahwa seperti dikatakan oleh Tony Stark dari Iron Man bahwa everyone needs a hobby. Jadi hobi dari kita dan hobi yang dari datang ini saya harapkan adalah toy collection dan toy photography. Nah, kita masuk ke
toys bisa untuk semua orang, jadi nggak cuma yang orang dewasa atau anak-anak juga. Jadi ada yang suka mainan dari ukuran yang kecil, ada yang segini, ada yang juga 6 inci, ada juga yang 1/6, ada juga yang life size, 1:1. Jadi semua balik ke selera budget, Budget. balik ke budget dan dengan space yang kalian punya di rumah juga untuk menyimpan barang-barangnya. Di rumah atau di kantor kadang-kadang. Nah, di Lego sendiri tuh banyak banget tuh, mulai paling kecil tuh namanya Microfighter, segede segini, terus minifigure banyak yang tahu lah, sekitar 5-6 cm. Terus yang itu sebenarnya dari keychain, dan ini dari lampu LED gitu yang besar. Jadi sebenarnya banyak banget pilihan yang kita dari Lego sendiri ada banyak kita, apalagi mainan-mainan lain. Nah, kita sekarang masuk ke toy fotografinya sendiri. Sebenarnya apa sih itu toy fotografi? Toy fotografi itu menurut saya adalah memberikan nyawa kepada sebuah benda mati. Jadi sebenarnya toy fotografi itu adalah bagaimana cara membuat benda mati terlihat bagus gitu, terlihat bercerita, seakan-akan tuh mereka hidup. Nah, di toy art fotografi itu ada komponen-komponennya, misalnya kayak satu, kita harus menceritakan cerita yang bagus gitu. Jadi setiap mainan itu pasti ada ceritanya sendiri, ada backgroundnya sendiri. Pasti ada setiap figure itu ada karakternya, ada dunianya sendiri, ada mungkin itu orang yang jahat atau orang yang baik atau orangnya temperamental atau orangnya apa suka marah, suka emosi itu. Dan berikutnya. Nah, contohnya ini adalah Darth Vader. Darth Vader itu kan orangnya suka menindas bawahan ya. Jadi itu dia suka merintah-merintah Stormtrooper. Kalau Stormtrooper nggak mau bikin perintahnya itu langsung ditindas, langsung dimarah-marahin, atau nggak dicekek lehernya pakai The Force gitu kan. Nah, belum. Nah, di gambar ini saya coba menambahkan kalau tuh Darth Vader itu sebenarnya tukang marah, tapi dia takut basah. Jadi dia lewatin rawa, dia nggak mau basah, makanya diangkat oleh Stormtrooper di bawahnya. Jadi dia kering sampai tujuan gitu loh. Seperti Jack bilang bahwa kalau kita satu karakter kita harus tahu mendalami karakternya itu sendiri, kita harus merasa connected dari karakter itu. Seperti ini saya bikin foto ini, jadi kan kalau Batman, jadi satu momen di mana Batman itu menjadi Batman, salah satu yang key pointnya adalah mereka waktu orang tuanya dibunuh di crime alley. Jadi saya foto ini, saya sedikit edit, jadi dia selalu teringat lagi di mana itu traumanya dia, tapi itu yang membuat dia menjadi kuat dan juga menjadi seorang Batman. Jadi saya buat seperti ini. Nah, nomor 2 adalah less plastic, more human. Jadi jangan kelihatan benda mati, tapi bisa mungkin hidup gitu kan. Caranya, next. Salah satu caranya adalah membuat mereka melakukan kegiatan yang kita buat sehari-hari. Misalnya kayak ngepel-ngepel atau bersih-bersih rumah. Ceritanya mereka kedatangan tamu nih, jadi mereka lagi bersih-bersih lah. Next. Sama seperti kejadian sehari-hari bahwa ya mereka juga manusia juga, mereka selalu ke toilet juga. Jadi ini saya ceritakan bahwa mereka ya melihat yang ke tengah, kenapa yang lain kanan kiri ternyata bingung ya. Jadi satu gambar ini saya ingin menceritakan sesuatu bahwa mereka juga nggak cuma yang di film selalu maju, tembak-tembak nggak pernah kena, terus mati, selalu begitu. Jadi bahwa mereka juga ada sisi lainnya, mereka mereka less plastic, more human. Oke, yang ketiga adalah location. Ini ilmu properti ya. Jadi sebenarnya simple, kita cuma mau bilang kalau taruhlah mainan di pada tempatnya. Misalnya mainannya sukanya kegiatan outdoor ya mainnya outdoor gitu kan. Tapi ini cuma patokan doang. Biasanya kalau ada orang-orang fotografer keren tuh bisa bikin tempatnya tidak pada tempatnya tapi hasilnya mantap gitu. Nah ini pada contohnya nih Sand Trooper saya taruh di luar, itu lagi naik motor ini lokasinya kalau nggak salah di Waduk Pluit nih, pagi-pagi, ya 9 pagi lah. Saya taruh, saya set gitu, terus saya foto aja. Lightingnya pas dan komposisinya, jadi harus dilihat komposisi segala macam. Nah, kalau ini saya fotonya ini saya ambil di lightbox ini, lightbox buatan sendiri.
bahwa baik lagi location bahwa ya menurut saya bahwa Joker itu adalah paling baik adalah di balik jeruji penjara. Jadi dia tapi di balik jeruji penjara pun dia akan selalu mencari akal baru untuk melakukan kejahatannya dia. Nah, yang keempat adalah play with emotion, alias mainin perasaan gitu kan. Nah, di pada gambar ini biasanya tuh gambar-gambar yang pakai emotion tuh banyak yang like gitu. Jadi mungkin sesuatu yang kita bisa relate. Pada gambar ini si Spooky Girl bilang ke Sad Clown kalau jangan sedih, ini gargoyle buat kamu gitu kan. Nah, enaknya di Lego minifigure tuh kita gampang pilih-pilih mukanya, ekspresinya, tinggal diganti-ganti doang gitu. Balik lagi seperti waktu di awal bilang bahwa saya kalau foto selalu yang dark ya beginilah. Jadi foto-foto yang saya tampilkan bahwa ya Joker itu perasaannya ya gimana, dia melakukan kejahatan pun dia selalu having fun. Jadi saya mengambil foto ini kenapa begini ya, saya mencoba mendalami karakternya. Saya tahu bahwa dia crazy, insane. So jadi fotonya pun juga harus sesuai seperti itu. Balik ke ini role playing. Jadi kalau kita coba mainan tuh jangan terlalu terpatok gitu. Kalau bisa kita main-main, kita ganti-ganti kostumnya supaya banyak variasi. Contohnya di gambar berikutnya tuh saya pasang-pasang Lego dan bikin potret supaya menarik aja. Jadi banyak supaya unik lah gitu. Kembali lagi di Lego tuh gampang cari bukan cuma advertise Lego ya, cuma emang cuma kekuatan Lego sendiri adalah ganti-ganti komponen gitu. Di sini saya bawa role playing-nya itu jadi bahwa figur pun juga bisa menjadi mereka berperan sebagai aktor ya. Jadi di sini waktu itu ada lomba untuk advertising. Tapi para kolektor mainan aja, jadi saya buat ini untuk advertising anti merokok lah. Jadi bahwa orang yang merokok dan yang enggak, orang yang merokok akan selalu bergandengan tangan, tidak bisa lepas dari si tengkorak itu. Keenam adalah make a short series. Jadi kalau foto jangan cuma sekali puas pose gitu. Dari satu mainan beli mahal-mahal, kenapa nggak difoto berulang-ulang kali kan? Nah, contohnya saya dan bikin short series ini adalah cerita pembuatan tentang sebuah kroket. Di sini tukang kampenter potong-potong potong-potong telur dan keju. Next. Terus ambil serbuk-serbuk rotinya. Next. Potong daging baconnya. Potong kayak makaroninya. Dan setelah digoreng disensor. Terus jadilah kroketnya. Kroket ya? Yang masak siapa? Saya. Oke, kalau di saya menceritakan bahwa di Darth Maul itu yang di baju ini bahwa dia sejarahnya gimana. Jadi saya juga suka bikin kalau foto itu bikin seri. Jadi itu di satu hal itu sangat challenging menurut saya karena dari satu figur itu kalau mau foto yang keren satu aja gampang, taruhnya diem segala macam. Tapi kalau bring the toys to life, ya kalian harus bisa melihat dari segala macam sisinya bahwa si karakter itu hidup. Apa aja yang bisa dilakukan, apa aja yang mereka takutkan, apa yang mereka senangi atau apa juga. Jadi seperti di sini waktu pernah di penjara, lalu dia nongol, balas dendam, dia mengayunkan lightsabernya dia dan siap menantang, sudah mau siap-siap melawan, pakai dipisah jadi dua, ngelawan musuhnya. Kalau ada yang nonton Star Wars atau fansnya di sini pasti tahu dia ngelawan Obi-Wan. Habis itu dia kebelah dan dia jatuh ke bawah, terus dia akhirnya balas dendam, bla bla bla. Jadi balik lagi tadi intinya adalah sama Jack juga bahwa ini kita buat satu mini seri aja bahwa bikin cerita untuk jalannya orang karakter yang kita sukai, yang kita beli ini apa sih gitu loh. Ya, betul. Nah, di Toy Photography Session sharing ini kita tidak hanya mau menampilkan foto-foto kita, tapi juga style-style yang menurut kita unik dan kita ketemu di internet ya. Nah, berikutnya pertama ada yang namanya Purist. Purist itu moto benar-benar tidak pakai Photoshop. Jadi semuanya harus asli, semuanya harus dapat dari kamera beres gitu.
Ini contohnya adalah satu foto lightsaber dari teman kita, namanya Isaac Renteria dari Meksiko. Di sini adalah gambar lightsaber yang murni benar hanya difoto melalui kamera. Contohnya ada di halaman berikutnya. Nah itu ada kamera, lightsabernya itu digantung pakai sejenis itu vertikal gitu. Jadi benar-benar kalau dari kamera ditembak tuh nggak kelihatan tuh apanya tuh yang hitam itu tuh. Yang ini nggak kelihatan nih. Nah ini lightingnya dari pakai flash dari bawah tembak, jadi kena dapet ininya lightingnya. Backgroundnya tadi kan lihat tuh biru. Nah ini juga. Ini salah satu contohnya. Berikutnya ada foto juga dari Isaac. Oh sorry. Nah ini belakangnya ini sebenarnya kayu nih, kayu-kayu pilar-pilar gitu. Nah dia cuma taruh flash di belakang, terus dikasih softbox, ditembak, jadinya mantap. Jadi ini Isaac ini benar-benar murni tanpa Photoshop. Dia kalau selalu saya tanya itu mereka dia emang murni, dia nggak pernah pakai Photoshop, walaupun kadang kita sanksi juga. Karena terlalu canggihnya jadinya. Karena terlalu gitu canggihnya, iya. Ada juga yang namanya Akba. Akba itu adalah Articulated Comic Book Art. Jadi ini adalah style di mana mereka terinspirasi dari potongan-potongan gambar dari komik yang Amerika ya, dari Marvel, DC gitu. Bedanya tipis sama puris. Puris kan konsepnya terserah. Kalau Akba itu konsepnya benar-benar terinspirasi dari komik. Nah seperti ini nih bukan Photoshop nih, ini adalah benang merah nih. Ini juga benang merah, ini pakai lighting di belakang, gitu. Ini adalah foto dari Christian Baluyot. Ini seperti ini, foto dari Jeremy Lee. Ini adalah potongan-potongan komik, potongan-potongan kertas yang ditempel aja. Istilahnya cut out ya. Cut out ya. Cut out. Ya. Jadi dari komik di print ataupun dari mana di print terus digunting, terus dipasangin sampai nggak perlu stand, jadi tempel di bodinya jadi kelihatan seperti jadi seperti komik gitu loh. Jadi seperti komik. Ada juga yang murni foto pakai smartphone doang. Benar-benar semua dari end to end pakai smartphone, nggak pakai kamera DSLR atau kamera micro four third atau mirrorless, semua dari smartphone. Erwin? Ini dari Fansman. jadi dari kita ini pun juga dapat juga bukan asal comot, kita izin dari mereka juga dan kita kenali bahwa skill mereka masing-masing juga. Jadi dari situ balik lagi saya mau titip pesan bahwa itu kita jadi banyak teman gitu loh. Kita dari komunitas ini kita jadi teman. Jadi saya kenal Jack juga dari sini, saya juga kenal banyak yang lain juga dari komunitas ini. Jadi ini teman dari Australia kalau nggak salah sih. Jadi dia foto cepret, habis itu dia edit pakai softwarenya. Kalau nanti kalian mau tahu softwarenya pakai apa, boleh hubungi saya ada catatannya juga. Benar. Next. Ini juga dia menurut saya diedit di tangannya, di pedangnya, ini bukan Photoshop. Dia benar-benar pure pakai apps yang ada di handphone masing-masing. Dia pakai iOS atau pakai Android, saya juga kurang tahu. Tapi apps handphone semua lah. Next. Essential editing, remove unwanted object. Jadi ini ada menggunakan Photoshop tapi juga tidak terlalu banyak. Mereka cuma menghilangkan kayak stand-nya, stage-nya atau ini dari Captain Chaos X. Jadi dia emang fotografer, dia toy fotografer yang suka dengan outdoor scenes. Jadi kayak sore-sore di luar, lagi matahari di pantai atau di mana juga, ataupun dia akhir-akhirnya dia beli drone juga. Jadi dia ada foto gedung-gedung tinggi pakai drone-nya. Habis itu dia pikir dia ya seperti kita tahu bahwa dia sangat fans Star Wars. Jadi dia taruhlah X-wing di sana. Jadi looks very real dan responnya sangat bagus sekali. Jadi balik lagi foto-foto ini akan mencerminkan hobi kalian, kesukaan kalian dan juga pribadi lah istilahnya. Next. Seperti ini juga dari orang yang sama, Captain Chaos X juga. Dia tadi seperti saya bilang dia suka di pantai juga, jadi dia bikin scout troopernya sedang lagi terbang di atas airnya dan ada efek airnya juga bagus, pas jadi momennya. Next. Oke. Kita bilang ini elemen foto, jadi foto yang menggunakan elemen-elemen yang ada seperti air, tanah ataupun juga pasir. Jadi siap-siap menjadi basah, becek ataupun dan kotor juga. Dan kepanasan tentunya. Panasan pasti.
Nah ini dari Bananas. Sargent Bananas. Dia suka sekali fotonya itu dengan apa yang ada di sekitarnya, dan dia mereka kayak ini air, dia lempar seperti lempar batu atau situ sehingga bisa cipratan seperti Arnoldnya lagi benar-benar jatuh menghindari itunya. Ya, dan lemparnya bukan cuma sekali ya pasti ya. Dan dia ulang berkali-kali. Saya pernah ngobrol sama dia bahwa untuk satu shot mungkin bisa sampai 50 lebih, 100 lebih sampai dia dapat yang dia puas gitu. Next. Nah ini sama dia lagi juga, dia menggunakan fireworks di belakangnya, dan kita bisa lihat bahwa figur-figurnya kotor sekali dan dia nggak keberatan untuk kotor-kotor seperti figure sendiri ya. Rusak atau pokoknya dia penting hasil fotonya puas gitu loh. Jadi kalau balik ke saya enggak sih. Saya juga nggak mau sih. Kotor Sayang. sedikit. Ini bisa lumer beneran kan? Lumer beneran ada. Lumer ya. plastiknya. Tapi mereka pikir ya udahlah, ini penting hasil fotonya bagus, Iya. sesuai dengan keinginan dia ya silakan. Sekarang kita masuk ke bagian toy fotografi esensial. Jadi hal-hal yang penting buat kalian ketahui dasar-dasarnya lah menurut saya untuk bisa menghasilkan foto yang bagus. Seperti kita lihat di ini, hal yang pertama adalah kita tahu lighting gitu. Jadi bahwa foto yang bagus adalah foto yang lightingnya itu mencukupi. Jadi seperti Jack fotonya terang semua, jadi sedangkan saya agak gelap gitu. Jadi untuk bisa suatu foto itu kalian nggak bisa semuanya terang, akhirnya kan jadi putih semua. Sedangkan kalian juga butuh gelap juga, kegelapan. Jadi untuk menyeimbangkannya itu adalah seninya sendiri, dan bila kalian bisa pas itu akan menghasilkan fotonya yang dramatis. Ya, lighting itu mengaruhi mood juga ya, Mengaruhi mood dari ya. suatu Jadi gambar. seperti Joker di sini, dia kan kesannya misterius, dark gitu. Sedangkan, nah yang kedua kita adalah posing, kita harus bikin karakternya itu ada seninya sendiri sebenarnya kalau kita mempose mainan itu. Jadi gimana mainan benda mati itu bisa terlihat hidup. Jadi kita di sini pose di tangannya, kakinya, badannya, mukanya, semuanya kita harus perhatikan sehingga bisa menjadi benda hidup gitu, terlihat seperti hidup. Seperti kita lihat di sini bahwa Darth Vader-nya dan juga ada troopersnya, mereka sedang maju. Dan saya juga sedikit bikin seperti ada angin sedikit di jubahnya Darth Vader itu. Jadi emang saya inginnya tuh emang terlihat lebih hidup aja. Next. Angle dan composition. Jadi angle sebenarnya saya juga nggak mematokkan bahwa harus kalian tuh foto harus dari depan, dari atas, dari belakang. Nggak usah, eksperimen aja, eksperimen bahwa sampai ketemu stylenya yang kalian suka ataupun yang merasa kalian pas. Tapi sebagai rule of thumb, sebagai dasarnya yang kalian tahu itu kalian harus tahu ada yang komposisi gitu loh. Jadi ada istilah namanya rule of third. Jadi foto objek jadi seperti ini kalian yang kalian suka, yang kalian mau targetkan adalah di salah satu 4 titik itu. Waktu itu saya mau fokus di muka, jadi saya paskan mukanya ada di sana gitu. Jadi kalau kalian ada objek lain, kalian lebih baik kalau ada di titik-titik itu. Enggak harus semuanya begitu, tapi sebagai Bisa aja kita panduan. mulai dari sini. Sebagai nanti explore panduannya lagi. aja, Nah. iya. Next. Nah, di fotografi mainan itu serunya adalah sebenarnya di toolsnya ya, hal-hal kecil yang membantu gimana bikin mainan itu terlihat hidup. Contohnya pertama ada namanya natural window light. Wah, ini semua orang punya nih, tinggal taruh mainannya dekat jendela, difoto. Nah, ini kebetulan pas saya foto ini dia punya lightingnya pagi juga, lightingnya dari jendela dari sebelah sini. Nah, untuk menyeimbangkan kan bagian sini biasanya gelap tuh kalau pakai matahari, pakai satu sisi doang. Jadi kalau untuk membangkitkan cahaya kembali di sini, saya memakai reflektor seperti ini dari styrofoam. Tinggal ditaruh di depan mainannya aja, terus foto gitu. Jadi ini buat memantulkan cahaya kembali. Ini juga, kalau tidak ada styrofoam seperti ini, bisa juga memakai kertas putih polos seperti ini, sama aja. Yang penting cahayanya jadi mantul, jadi ada namanya fill light lah. Ada
Ada juga fotografi pakai teknik dengan continuous light. Continuous light itu adalah cahaya yang terus-terusan, menyorot. Nah ini pas saya foto ini, keadaan tuh ruangan benar-benar gelap, nggak ada lampu sama sekali. Ini hanya pakai lampu baca senter yang ukuran sejari, tembak ke sini, tembak ke arah muka. Jadi kan bayangannya lihat tuh di bawah tuh. Nah ini juga nih. Nah ini kenapa ungu? Ini dari handphone sebenarnya. Handphonenya saya taruh, handphonenya seperti ini. Saya bikin layarnya, bikin warna ungu. Terus saya giniin aja, tahan gitu. Nah, fotonya pakai tripod, jadi biar nggak gerak. Kan soalnya long exposure kan, sekitar kalau nggak salah 30 detik atau 1 menit deh foto ini. Ada juga diorama. Diorama itu yang seperti Erwin punya ini, foto Joker ini namanya diorama ya. Coba jelasin Win. Jadi diorama itu adalah salah satu tools-nya itu yang membuat ini penting nggak penting. Jadi kalian juga terserah mau memfokuskan pada figurnya aja juga bisa, ataupun juga kalian dengan support dengan ada diorama itu bisa bikin karakter itu, figur itu lebih hidup lagi seperti yang di foto ini aja. Jadi itu di belakang ada aliennya sedang memanjat lewat jendela. Jadi kalau nggak ada diorama begituan, foto ini nggak tentu bisa dihasilkan. Jadi ada tembok, ada lantai, jadi kelihatan benar-benar itu mereka lagi ada di dalam suatu gedung atau satu kota. Gitu. Jadi diorama pun macam-macam, ada yang di padang pasir, ada di mana. Jadi kreasi ada salah satu dari yang di sini juga ada yang bisa membuat diorama juga atau siapa. Boleh pakai kita ya? Boleh. Ini propsnya yang biasanya saya gunakan seperti ada efek api, listrik atau juga tanah retak, dan ini itu parts-parts yang di atas itu adalah kayak ya ada botol, ada tengkorak-tengkorak, ada figur blank atau juga ada efek darah. Dan yang sini adalah saya part-partnya di mana figurnya ini kan mereka ada figur, ada spare hands, ada kepala ekstra, ada senjata, ada segala macam, dan itu benda-benda yang kecil sekali itu bisa hilang. Jadi saya simpan semua ke dalam plastik kontainer situ ya. Iya. Kalau saya punya seperti ini, aksesoris Legonya macam-macam gitu. Ini kumpulinnya pelan-pelan aja, jangan nafsu belinya. Pokoknya nanti beli aja dulu lah. Nanti kalau mau foto baru kepikiran mau pakai yang mana gitu. Biasanya sih gitu tuh, kalau props. Ya ini semua duit sebenarnya, tapi ya gimana ya. Nah, lightbox itu ada 2 nih, seperti yang saya bawa. Ini khusus, ini buat Lego. Jadi nanti saya jelasin nih bagian komponennya apa. Nah ini Erwin punya juga, ini namanya lightbox, lightbox ya Win ya? Ya, saya bilangnya sih lightbox. Saya buat dari styrofoam biasa aja, habis itu ya bolongin sana sini untuk ya it works for me. Jadi nggak harus kalian bikin seperti ini juga. Ini cuma buat kalian ide aja. Kalau mau, siapa tahu kalian ada ide yang lebih bagus, silahkan share ke kita juga. Ya, kita menunggu. Nah, selain itu juga ada supporting tools-nya. Nah, supporting tools menarik sekali. Contohnya ini adalah stand. Stand ini saya pakai untuk mengkombinasikan gambar-gambar ini menjadi satu. Ini saya nanti hilangin di Photoshop. Tuh, ini stand-stand kecil ini. Ini disensor ya. Produk ya. Iya. Brand. Nah, ini pas digabung jadi gini. Itu stand. Terus ada juga blue tack. Nah, ini blue tack tuh esensial banget nih. Semua orang harus punya lah. Blue tack itu fungsinya untuk menempelkan figure pada tempat jadi dia tidak bergerak. Dan ini sangat enak soalnya dipakai, ditaruh, dilepas itu tidak merusak figure. Mereknya macam-macam ya, jadi blue tack itu salah satu yang menemu pertama. Saya nggak tahu sih namanya apa sih ini. Ada warna hitam, ada warna putih juga, jadi sesuaiin dengan figurnya kalian aja gitu. Iya. Ada juga ini kalau mau buat efek salju, caranya yang pernah saya coba itu pakai baking soda. Ini semuanya baking soda ini. Ini juga pakai baking soda, tinggal minta teman bantu gitu, pakai filter, saringan, bagi dikit-dikit gitu, turunin dikit-dikit gitu. Jadi kelihatannya kayak salju. Tentu gambar ini nggak mudah dapatnya karena banyak banget shootnya. Ini hanya sebagian aja. Nah dari segini, saya rasa ini kurang bagus, terlalu lebar. Ini terlalu ke kanan, ini kurang rame. Ini gini, wah coba terus dah. Akhirnya setelah diedit, wah gini dapat juga. Syukur alhamdulillah ya. Semoga temannya nggak kapok aja ya. Ya temannya kapok sih. Oke gambar salju dikit. Nah ini contoh dari teman kita, namanya Yohanes Senjaya, kalau ada yang tahu Valian di Instagram. Dia pakai asap.
asapnya pakai tenaga mulut alias rokok. Nah ini pakai filter biru dan filter kanan pakai 2 flash kiri kanan tembak gitu. Jadi kalau nggak salah yang rokok anaknya nih. Oh, bercanda, yang rokok bapaknya. Anaknya cuma bantu pencet shutter. Jadi keren sih. Terus ada juga kalau di Lego tuh membuat kayak jenis laut gitu bisa pakai mika plastik. Nih, ini pakai mika plastik nih bagus tuh. Kalau pakai base plate kan biasanya jelek tuh, nggak kayak real tuh. Nah kalau pakai mika plastik tuh tinggal dilecek-lecek dikit, terus pakai di lighting udah mantul sendiri nih. Nah kalau mau kasih efek tenggelam, tinggal kasih mika plastiknya 2, satu di bawah, satu di atas, terus dibolongin mika plastiknya. Jadi seakan-akan tuh orangnya tenggelam gitu. Ini gambarnya dari Liang Hu ya. Ini Serjan Banana tuh pakai tadi seperti kita lihat, seperti yang kita tahu, dia sering bermain di pantai. Jadi mainannya itu selalu berhubungan dengan pasir, air gitu kan. Nah itu seperti orang yang bilang itu benar-benar battle damage semua ya. Dan yang sangat tidak peduli sepertinya. Yang penting puas. Nah ini Erwin yang buat nih. Jadi ini juga air pun juga kita bisa pakai dan kita dengan alat yang pas seperti yang simple aja water spray begini aja. Jadi kalian foto dengan settingan yang pas ya seperti shutter speed yang tinggi dan cahaya yang cukup. Jadi sehingga kita bisa freeze airnya seperti bulat seperti itu. Ada juga essentialnya adalah pakai kawat yang lumayan keras. Jadi biar berdiri aja gitu. Nanti ntar hilangin di Photoshop. Ini kesannya gampang, tapi pasti coba, wah susah. Ya karena kabelnya biasanya lebih dari 1, tuh ada 1, ada 2. Dan ini kan, ini editnya juga lama nih kayak gini-gini nih. Nah ini tadi rapi-rapiin. Jadi itu sebagian dari tools yang menurut kita sering dipakai di toy fotografi ya. Nah untuk shooting workflow, Erwin akan menerangkan. Jadi kalau workflow-nya kita, jadi kalau mau foto mainan kita nggak langsung ambil mainan dari lemari apa dari kotak, langsung masukin ke situ dan difoto. Kadang-kadang kita, atau saya sendiri pun juga sering blank, ini mau diapain ya, ini bagusnya apa. Jadi kita mulai dari awalnya, biasanya kita research, kita lihat di Google, ini karakternya apa, atau sukanya apa, atau ngapain, atau kita baca sedikit komiknya, atau lihat filmnya, cuplikan di Google, di YouTube. Dan habis itu baru, oke, kita dapat ide, paling nggak ada gambaran. Tapi saya nggak menganjurkan bahwa itu kalian harus plagiarism ya, hati-hati. Jadi kalian jangan ambil, kelihatan gambar itu kalian recreate tapi nggak kasih kredit. Kalau kalian mau recreate pun harus kasih kredit karena itu etika di dalam dunia internet. Jadi nggak ada salahnya kalian bilang, oh ini inspirasi dari ini, udah selesai kayak gitu kan. Orangnya pun juga akan senang, oh ya karena saya bisa memberikan inspirasi kepada kalian juga. Dan sketch ya kalau lagi memang nganggur, kalau agak nganggur itu kita bikin sketchnya sendiri, kita bikin yang simple-simple aja kayak stick figure aja. Jadi ini ngapain, ini ada sini, ini siapa segala macam, kita kasih gambarnya. Lalu kita mulai ketiga kita set, kita taruh, kita posing, kita kasih peralatannya sampai pas. Nah, itu yang berikutnya kita shoot nggak, kita coba sekali nggak pas, diulang lagi, di set lagi, dibolak-bolak. Lalu kita edit, kita di retouch warnanya di Lightroom apa juga, nanti kalau udah pas kita di Photoshop, kita sampai kita puas, sampai hasilnya sesuai yang kita mau, lalu kita share. Dan share itu adalah hal yang paling kita tunggu-tunggu dari proses toy fotografi menurut saya. Jadi nggak mungkin kalian foto dan kalian simpan di handphone sendiri, oh bagus ya, oh, setiap hari liatin, jadi pasti kalian ingin share. Jadi emang itu sifat manusia sendiri, bukan kalian minta dipuji, ya dipuji ya bagus juga, tapi intinya adalah kalian bahwa nge-share itu jadi saling memberikan, bahwa kita berbagi bahwa saya suka ini, oh kamu suka ini juga, kita sama-sama kita share gitu loh. Ya, tapi kadang saya juga ini nggak selalu jadi patokan ya. Kadang kita shoot aja dulu lah. Nanti baru kepikir sendiri, dia datang sendiri gitu. Iya. Belakangan sih saya gitu, dulu sih sempat lihat dulu. Kadang-kadang makan waktu buang langsung aja deh. Langsung aja deh. Penting share ya kan. Iya betul. Penting dapat like-nya. Nah di gear-nya saya pakainya
kebetulan saya pakainya DSLR Canon 6D, lens saya 100 meter makro, pakai flash karena pakai softbox, tapi hari ini saya pakainya continuous light. Dan juga editnya pakai Lightroom dan Photoshop. Kalau Erwin Ya more or less sama lah. Jadi ya more or less sama. intinya dari sini bahwa nggak selalu untuk hasil foto yang bagus nggak harus pakai begitu. Jadi seperti yang udah kita sampaikan bahwa pakai smartphone biasa atau pakai kamera-kamera biasa pun juga bisa bagus kok gitu loh. Iya. Communities, jadi seperti yang tadi saya sempat singgung bahwa dari komunitas ini adalah sangat berguna. Jadi kita kalau suka sesuatu, misalnya ada yang di sini suka Bapak mungkin suka mobil, kalian pasti saling share tentang mobilnya. Oh saya mobilnya begini, saya tambahin ini sama ini, karena itu bisa terjadi kalau ada komunitas. Kalau kalian sendiri nggak mungkin bisa berkembang atau bisa, oh ternyata bisa diginiin, oh ternyata bisa digituin. Jadi dari komunitas itu kita saling share tricks, ada grup-grup di sini, nggak tahu boleh sebutin grupnya nggak ya? Sebutin aja lah. Jadi ada Toy Crew Buddies, ada BTSP, ada juga dari tiap-tiap brand pun mereka punya ada grup sendiri di Facebook. Jadi silakan kalau kalian mau join di sana, aktif di sana, kalian tanya-tanya, silakan share di sana. Jadi disitulah kalian menemukan kesenangan karena kalian berbagi sesuatu yang kalian suka kepada orang-orang yang juga suka. Jadi kita nggak bisa maksain bahwa, saya suka ini, kamu juga harus suka ini juga. Misalnya Jack sukanya Lego, dia maksain saya Lego, oh saya nggak suka. Ya udah dia akhirnya dia lebih seru main di grup yang Lego aja gitu kan. Jadi kita nggak bisa maksain, sama seperti agama lah kita nggak bisa maksain. Ya jangan pindah agama lah ya. Jadi kita di situ komunitas juga bisa trade figures, jadi kita figure-figure lama yang kita udah bosen, kita mau yang baru kita bisa tukar tambah, tukar rugi atau segala macam bisa juga. Kadang-kadang bisa good bargain, jadi kalian ada barang-barang yang udah lama kalian mau jual, ya bisa dijual di sana juga. Atau juga selling your work, jadi kalian bisa foto siapa tahu ada yang mau beli, bisa dijual juga. Jadi menghasilkan sesuatu dari yang kalian suka, itu paling Rewarding banget ya. passion banget kan. Yeah, rewarding. Passion, kita kerja passion kita dihargai, dibeli, dan kita bisa hidup dari itu. Siapa yang nggak suka gitu. Ya, why not? Ini kita salah satu contoh-contohnya juga dari Fabio Di Nino, bahwa ini ada Alien Queen, terus ini ada dari Justin Rick Cavazos, ada Godzilla, dan Mike Wang. Ini saya lihat ini sama sekali nggak ada Photoshop. Jadi mereka dari Akbar juga mereka cut out. Jadi kalian lihat sini, dari hal yang simpel aja, nggak perlu kalian Photoshop atau smartphone atau apa yang segala macam canggih-canggih. Kalian bisa menghasilkan seperti ini, asal kalian emang ada ide dan kalian bisa laksanakan. Ada pertanyaan, kalian masuk ke grupnya aja gitu. Ya mereka ramah-ramah kok, jadi kadang-kadang kita pikir, oh ini Karisti nggak mau share nih. Tapi pas ditanya, ternyata mereka sangat welcome bagi-bagi rahasia mereka ya. Asal kita mau coba berani bertanya aja, tiba-tiba jadi teman juga. Oke, next ada ini dari Farao Black, jadi dia ada ya sedikit kejam. Next aja deh, ada anak-anak di sini. Sini juga ada Daredevil, dia ini pun juga nggak ada efek sama sekali, dia tambah cut out di sana, dia situ. Jadi semua adalah trik-trik dari angle sendiri juga gitu. Next. Nah, ini dari teman dari Indonesia, Glenn Mouse, dia pasang sini, pasang situ. Jadi ini semua juga nggak ada efek juga. Jadi kembali lagi, it's very simple. Untuk buat foto yang bagus nggak harus susah. Kalian asal ada imajinasi dan ada tekadnya, just do it. Next. Ini dari teman dari Be My Hero. Dari Bali kalau nggak salah, by Be My Hero. Jadi ini 1/6 dia bikin, ada Scout Trooper, ada Stormtrooper, ada ini lagi jalan-jalan di pantai. Next. Dan ini juga ada figur-figur yang tadi saya bilang dari size yang kecil dia masuk ke dalam komputer, dia kerja. Jadi kalau kalian nggak punya waktu untuk di rumah ngerjain lagi kalian lagi di kantor, lagi bosen, lagi otak-atik komputer, pasang, foto, share. Konslet, bakar, jual. Oh, jangan salahin kita yang penting. Oke, ini juga dari Filipina, Prince Draco, dia bikin dari karakter Ultronnya banyak sekali. Next, ini dari Filipina juga, Vince, jadi dia suka Pokemon, jadi dia taruh dia gabungin gitu lah, dia gabungin dengan Photoshop. Ya ini bukan patung ya. Bukan patung, ini jadi dari mainannya dia punya, difoto lagi, dipasangin ke orang dia.
Ini jadi ada Captain Avengers, ada Captain America segala macam. Ini juga dari yang Fansman 23 tadi yang tanpa ini pakai smartphone doang. Ini dari Buy My Hero juga, ini figur 1/6, jadi kita bisa lihat bahwa figur aja sekarang tuh bisa sangat real itu loh. Jadi orang bisa lihat mungkin ini asli kali ini. Mungkin bagi yang nggak tahu, 1/6 itu size-nya kira-kira 30 cm atau berapa ya? Mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu? 1/6? 12 inci. Ada yang tahu? Ya, 12, basically 12, ini kan 1/12 dan itu 1/6. Ya. Jadi balik lagi ini adalah whatever works for you. Jadi kita bicara di sini cuma mencoba membuka inspirasi kalian bahwa oh foto mainan ternyata bisa begini, bisa begitu, caranya banyak dan nggak sulit dan nggak mahal, bisa sesuai dengan kemampuan dan keinginan masing-masing. Jadi kita sangat senang kalau kalian bisa jadi lebih aktif di toy fotografi ini. Ya, saya juga pernah nanya Erwin, kenapa sih fotonya gelap-gelap dulu? Nah, rupanya alasannya emang dia pas syutingnya pas malam doang ya. Cuma bisa malam doang. Cuma bisa malam doang. Jadi kalau kita mungkin tinggal di pantai, mungkin kita kan shootnya juga di dekat-dekat pantai gitu, kenapa enggak kan? Nah kalau saya kenapa ya, karena juga saya jarang ke outdoor, jadi saya pakai backgroundnya yang simple-simple gitu. Jadi stylenya beda-beda, kita punya waktu, punya kesibukan masing-masing, kita cari aja kita yang cocoknya di mana stylenya. Udah, berikutnya adalah demo time dan Q&A. Ya, jadi oke. Siapa dulu? Dulu? Barengan aja kali ya. Barengan aja. Jadi ada yang mau nanya? Iya. Jadi gue setup dulu. Jadi gue kasih. Jadi kalau presentasi kita sih sampai situ aja. Jadi ini sekarang saatnya demo dan juga Q&A kita gabungin. Jadi misalnya kalian ada pertanyaan atau anything akan kita coba jawab sebisa mungkin. Oke? Silakan. Silakan, nggak ada hukuman. Ada? Satu aja. Jadi sebelum saya mulai foto, ini saya jelasin dulu nih ya, ini namanya Lightbox ya. Jadi Lightbox itu sebenarnya adalah alat simple, sederhana, di mana ini adalah bolong, ini bolong. Bolongan ini biasanya kita taruhnya namanya suatu diffuser. Diffuser yaitu biar cahayanya menyebar rata gitu kan. Nah pada Lightbox yang ini saya pakainya, ini kebetulan ada kaos t-shirt yang dipotong dan dibikin menyerupai kotak gitu. Ini sendiri bisa di knockdown gitu, bisa dilepas tuh. Nah, untuk background dalamnya saya pakai jenis kertas yang panjang gitu. Kenapa besar banget? Kan padahal Lego kecil tuh. Ini sebenarnya multifungsi sih, jadi misalnya kalau mau pakai yang size yang 1/12 atau 1/6 kayaknya masih bisa nih, masih bisa masuk. Nah untuk Lego gimana supaya backgroundnya macam-macam warna, ini saya print aja nih kertas A3, namanya art paper. Jadi ciri khasnya adalah dia punya surface nih agak mengkilap nih di sini. Jadi ada sedikit pantulan biasanya. Jadi tinggal bilang tukang printernya aja saya maunya kertas yang glossy gitu. Nah terus mereka bisa bisa print. Nah biasanya lightbox gini di sumber cahayanya adalah lampu kiri kanan. Lampunya bisa pakai lampu LED atau lampu fluorescent light. Seperti ini. Mas bisa dikecilin lampunya? Dari dua arah, kiri kanan. Ini pakai lampu biasa nih, tinggal beli aja banyak di toko-toko dijual. Tinggal diarahin aja, makin dekat dia makin soft cahayanya. Kalau makin jauh makin keras dan makin lemah kok ininya cahayanya. Jadi kalau mau makin terang tinggal deketin aja nih. Nah.
Hasilnya seperti ini. Jadi solid background, even lighting, dan warnanya cerah ya. Nah ini sendiri di itu. Nah ini saya berdiri ini pakai blutak tuh masih ada sisa tuh, masih ada kelihatan tuh kan blutak-blutaknya tuh dikit-dikit tuh. Nah ini ditata aja biar kalau Lego kan posenya terbatas kan pada tahu ya. Jadi saya cuma taruh-taruh aja, gerakin tangannya dikit, miring-miringin topengnya gitu, asal kelihatan cantik. Oke, nah ini ceritanya Deadpool nyamar jadi Darth Vader. Dia rampas main Natal, hadiah-hadiah Natal, jadi minta semua tuh. Yang sini kalau nggak kasih, buat tebas loh. Ini hadiah-hadiah dikumpulin tuh belakang nih si Darth Vader-nya tewas nih di belakang nih. Gitu. Ada pertanyaan buat ini mungkin? Udah pada jago kayaknya. Udah jago semua nih. Gitu. Enggak, mau negasin aja itu tadi bahannya apa ya? Kiri Yang mana? kanan itu? Ini? Iya. Ini bahannya sebenarnya bisa apa aja Pak? Kebetulan saya pakainya kain yang t-shirt gitu dari Bapak punya gitu, dipotong, tinggal di trash aja terus dilem. Tapi bisa juga pakai misalnya kertas kalkir tau? Nah, kertas kalkir tuh sifatnya lebih tipis dari ini, jadi cahayanya biasanya harus dimundurin dikit. Jadi kita mainin lampunya ya jaraknya aja. Kalau mau makin terang majuin, kalau mau agak gelap mundurin gitu. Ini kalau misalnya dimatiin juga masih agak terang karena ini lebih terang dari ini. Lampu ini yang LED wattnya lebih tinggi daripada yang ini. Kenapa? Karena saya pengennya lightingnya kesannya lebih terang di sebelah kiri. Jadi ada sedikit kontras gitu, ada sedikit light antara shadow dan highlightnya kerasa gitu. Kalau dua-duanya sama berarti ya flat gitu kan. Maksudnya rata aja gambarnya. Ada lagi mungkin ya Pak? Mau ke ini Mas. Tadi yang apa aplikasi di apa smartphone itu apa ya? Oh, saya ada catatannya di rumah. Saya waktu itu tanya, tapi saya lupa. Soalnya saya sendiri juga bukan orang yang suka pakai smartphone gitu loh. Ya, Bisa dibilang bodoh sekali lah. Saya bersihin segala macam nggak bisa. Iya, layar terlalu kecil buat saya juga. Buat saya jadi megang nggak bersih, nggak bener. Lebih lama jadinya Pak. Jadi kalau saya balik kerjain lebih suka di komputer. Iya. Oke. Kasih. Ya, bentar ya. Mau nanya, yang kertas background kuningnya bahannya apa ya? Itu kan nggak mantul soalnya dikasih lightning. Ini namanya warnanya kalau untuk- di printer, tukang print yang banyak tuh yang biasanya bikin album segala macam. Ini namanya art paper, 260 gram. 200, oh, oke. 260 gram, ya. Jadi kalau di situ ke tempat printer, misal di Galeri Grogol tuh, tanya aja. Misalnya saya mau kertas yang nggak mantul, namanya apa aja dan bahannya agak keras. Ntar ditunjukin, apa beli aja. Murah kok, cuma paling satu print gini paling 5.000 sampai 15.000 lah. Iya, sangat murah. Jadi ini aplikasinya dibuatnya gampang, tinggal di Photoshop, dipilih aja, misalnya size papernya A3 gitu kan. Tinggal dibikin solid color aja semua, thread gitu. Tinggal bilang saya mau print, udah gitu aja. Mereka nggak terima editing, jadi kita harus siapin filenya dulu. Iya. Terima kasih. Saya mau nanya, kalau tadi kan dijelasin bisa hasil karya kita bisa misalnya kita jual atau kita masukkan ke Shutterstock gitu ya. Sedangkan karakter ini kan memiliki hak cipta gitu ya. Apa melanggar Hak cipta ya. melanggar hak cipta atau gimana gitu? Jadi karena kalau fotografi itu sedikit abu-abu ya. Jadi kita udah beli mainannya mahal nih. Tapi kan mereka juga yang punya produksi karakternya, hak ciptanya kan. Jadi mungkin solusinya ya kita nggak bisa jual terang-terangan, misalnya kayak buka publikasi atau buka buku gitu kan. Mungkin caranya ya jual teman ke teman atau gimana gitu. Ya, soalnya kalau misalnya benar-benar mau nanya hak ciptanya ke Marvel misalnya, itu harganya jutaan dolar kan. Nggak mungkin kita bisa itu, kita bukan, misalnya bukan apa gitu, jutawan atau apa. Miliuner lah ya, Indonesia. Itu sebenarnya mau tambahin sedikit, itu juga sebenarnya udah jadi pertanyaan dalam diri saya sendiri juga. Misalnya saya foto, saya mau jual, wah ini tapi kan DC punya, ini Marvel punya, ini Disney punya. Bingung sih, saya sebenarnya kita juga
Kalau mau aman ya kalian jual personal ke personal aja. Tapi kalau mau secara publik kalian mau jual di mall atau di mana atau di toko, yang pokoknya menurut kita. Jadi itu sekarang perusahaan-perusahaan besar seperti Marvel, DC itu nggak akan melihat kita kalau jualan cuma satu piece, 5 piece, 10, 100 pieces pun juga mungkin, ya udahlah, lebih mahal gua urus legal isunya. Jadi tapi kalau kalian sampai bisa sukses, sampai bisa jual jutaan, mereka akan melirik, wah ini nggak bener nih, saya harus dapat duit dari sini juga. Nah itu Iya. baru kalian dalam masuk masalah gitu. Bocuan ya. Bocuan. Oke. Semoga menjawab. Ya, semoga menjawab. Ada lagi? Oke. Enggak, sorry, saya kadang-kadang suka penasaran, kadang-kadang ada props buku kecil, terus ada komputer kecil, ada apa itu nyarinya di mana ya? Saya suka pengen nyari gitu, juga bingung gitu. Ukuran berapa? 1/12 atau 1/12. 1/12? Biasanya orang ngeprint sendiri sih. Oh ngeprint, kalau Print, seperempat kayaknya ada deh. Saya sih juga nggak suka bikin gitu-gituan, nggak telaten tangan saya, jadi ya penyok-penyok. Tapi ada yang jual sih, setahu saya. Ada kamera, kalau kamera saya tahu. Iya. Banyak kan barang begitu 1/6 karena 1/6 sendiri yang 12 inci itu lebih mudah dibuat lah karena lebih besar. Tapi kalau ukuran yang 1/12 6 inci ini lebih sulit karena dia sangat kecil sekali. Kecuali emang ada dari satu perusahaan yang membuatnya gitu. Seperti saya punya kayak botol-botol bir kecil-kecil gitu, ada yang jual, kaleng-kaleng segala macam, gelas itu ada yang jual. Tapi kayak buku atau apa segala macam saya sih nggak punya ya. Itu nyari di eBay itu di mana? Facebook sih. Oh, Dari Facebook. Facebook aja ya. Rajin-rajin nyari pasti ketemu lah. Halo Mas, saya mau tanya ini kalau untuk yang tadi kan ada beberapa model action yang pakai cagak tuh, pakai wire ya. Itu untuk menghilangkan cagaknya supaya halus itu biasanya gimana ya? Apakah pakai timestamp clone stamp atau bikin foto dulu backgroundnya, kemudian di foto lagi yang ada cagaknya terus dihapus apa gimana? Yang kira-kira hasilnya lebih enak gitu. Karena kalau setahu saya kalau pakai clone stamp kadang-kadang suka agak. Oke, itu aja. Terima kasih. Biasanya sih kalau saya tuh pakainya campuran ya. Jadi misalnya gambarnya di foto backgroundnya dulu, habis itu baru subjek pakai wire-nya. Tergantungnya misalnya lebih mudah yang mana dan lebih bagus hasilnya yang mana, tergantung tekniknya macam-macam tuh orang tuh. Jadi tergantung ke teknik dan selera masing-masing sih. Kalau Erwin? Kalau saya sih lebih sukanya usahain makanya backgroundnya saya tuh banyak kan hitam gitu kan. Jadi selain lebih Ternyata gitu ya. selain lebih gampang ngilanginnya, juga nggak terlalu kelihatan kalau kalian harus ngeditnya gimana banget. Jadi yang cara yang tadi Mas bilangin, yang foto dulu backgroundnya, harus dimasukin figurnya lagi, itu bisa juga. Jadi ilanginnya kan tinggal di erase aja kan basically kan. Tapi terlalu banyak kerja dan kalian harus menggunakan tripod. Jadi satu tripod foto, habis itu baru pasang figurnya lagi, foto lagi. Kadang figurnya posenya nggak pas, rubah-rubah lagi, tripodnya udah berubah-ubah, wah udah jadi kacau. Jadi kalau saya sendiri lebih suka pakai healing brush. Jadi healing brush di Photoshop akan sangat mudah kalau belakangnya tuh kosong, belakangnya kosong dan yang cagaknya itu cuma segaris. Jadi tinggal di healing brush, di seret, itu akan hilang langsung, otomatis. Bersih banget kalau itu. Ada lagi? Ada lagi? Udah? Mungkin Erwin mungkin akan mendemokan fotonya.
Oke, mungkin ada pertanyaan lagi sementara Erwin menyiapkan ininya. Tanya aja. Erwin. Eh, di sini saya kan foto pakai ini, pakai SLR dan saya pakai macro lens, jadi macro lens 100. Jadi gunanya macro lens sendiri adalah untuk biar kalian bisa mengambil objeknya secara dekat sekali. Bahkan kalau perlu saya bisa ambil sedekat ini gitu loh. Jadi kalau kalian pakai lensa-lensa biasa akan sulit untuk mendekatinya. Tapi kalian masih tetap bisa crop gitu, masih bisa. Nah, ini kenapa bisa merah, bisa biru? Karena saya pakai 2 flash di sini yang pakai wireless receiver. Terus saya tambahin seperti efek-efek begini. Jadi kalau kebetulan saya nggak punya gel, yang profesionalnya kan gel flash gitu ya. Jadi saya pakai saya ada aja deh efek yang kalian kalau suka toy collection pasti punya gini-ginian. Tinggal tempelin atau taruh begini di foto juga sebenarnya bisa hasilin warna yang lain juga seperti warna merah, biru, kuning ataupun juga pinjam ya Jack ya. Ini ada kertas warna biru misalnya. Terus kalian pantulin kayak begini di foto, yang di sini akan nuansa biru gitu loh. Jadi banyak sekali cara-caranya kalian kalau mau buat foto mainan itu nggak harus sulit-sulit, nggak harus mahal-mahal. Kreatif dan niat gitu aja. Oke, jadi tadi kan saya bawain bahwa saya essential fotografi kalau nggak salah. Bahwa itu ada posing. Jadi kalau kita lihat dari foto ini gimana? Posingnya si Darth Vader bagus kah? Si Palpatine bagus kah? Menurut kalian gimana? Jujur aja nggak apa-apa. Justru ini kita mau kan workshop ini buat critical thinking bahwa bagus gak sih bahwa mereka tuh seperti hidup gak? Seperti mereka tuh lagi ngapain gak sih? Mereka lagi berinteraksi dengan satu sama lain kah? Kalau menurut saya enggak sih ya. Jadi Darth Vader-nya lihat sini, ini nembak sini, ini si Luke-nya biasa-biasa aja. Jadi balik lagi, posing itu penting jadi biar mainannya yang mainan benda mati kelihatan hidup. Ini pada yakin nih nggak ada yang mau nanya Erwin nih, nggak ada yang berani kritik ya. Terkesima sama foto ini ya. Kalau itu untuk settingan flashnya sama settingan kameranya gimana ya lensanya? Settingan ini di sininya. Jadi kalau saya biasanya pakai, ini kan flashnya tergantung situasi sih. Jadi kalian kalau agak gelap, kalian gunakan flashnya. Balik lagi ke trial error. Kalian coba-coba aja, bolak-balik, sampai akhirnya nemu. Dan percayalah, saya udah ratusan ribuan klik di kamera saya untuk bisa dapetin yang saya akhirnya cocok gitu loh. Jadi nggak ada yang fix. Jadi, tapi kalau saya boleh jelasin, jadi saya suka ISO-nya agak kecil. ISO-nya agak kecil biar fotonya jelas, tajam, nggak terlalu banyak bintik-bintik. Terus F-nya saya 16 agar nggak terlalu, saya suka detail, jadi nggak suka terlalu bokeh-bokeh, semuanya bokeh, cuma tajam di mata doang gitu loh. Jadi tergantung kalian mau fotonya kayak gimana. Terus speed, saya 1/40 aja cukup kok. Jadi karena ada flash, saya berani 1/40 aja. Kalau nggak ada flash, saya harus 1/60, 1/80 ataupun pakai tripod begitu. Oke, jadi
kita tunggu Erwin pose dulu. Jadi setelah saya repost fotonya, jadi menurut saya lebih make sense kalau sekarang fotonya. Jadi di sini looknya lagi diserang oleh Palpatine, Senator Palpatine. Jadi saya pakai efek listrik juga. Jadi dan itu ada looknya juga kena listrik. Jadi menurut saya ini fotonya lebih bagus dari foto sebelumnya karena posenya sudah lebih benar. Terus kalau soal cahaya, jadi kalian juga harus butuhlah cahaya itu. Kalian bisa taruh di atas di sini ataupun di samping sini. Itu tujuannya untuk fill in figurnya. Yang penting cahaya itu adalah biar figurnya itu kelihatan jelas dan tajam dan maksud ceritanya kalian itu sampai. Terus kalau soal komposisi itu kita bisa lihat. Soal komposisi itu tadi kan bisa kita lihat rule of third bahwa emang segaris ini sama itu kan fokusnya di sini. Fokusnya di sini dan juga fokus keduanya adalah di sebelah sini. Jadi komposisi nggak harus pas di titik itu, tapi yang penting kalian coba perhatikan sehingga fotonya bisa enak di mata gitu loh. Ya. Darth Vader-nya mana ya? Apa? Darth Vader. Darth Vader-nya keluar dulu istirahat. Oke, jadi so far sih gitu aja dari. Mungkin dari kalian ada yang mau ini. tanya? Kalau dari saya pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita bisa memotivasi orang untuk selalu mencoba dan mencoba lagi. Saya coba jawab itu pertanyaan yang bagus sekali, itu yang pengen kita sampaikan buat ke para toy photographer yang belum merasa mereka adalah toy photographer atau mereka yang udah toy photographer untuk selalu mengimprove, selalu menghasilkan karya-karya yang lebih baik. Jadi dari saya sih lebih baik kita selalu share aja yang kita udah kerjakan, kita udah shoot. Kita nggak tahu ini hasilnya bagus apa enggak, kita share dan kita minta pendapat dari komunitas yang ada. Internet, it's so big, Instagram, Facebook, atau juga grup-grup yang ada bisa kalian share, kalian minta pendapat, tolong masukkan dong ini gimana. Ada grup BTS itu dia dengan BTSP_ID mereka juga memberikan behind the scene toy fotografi mereka. Bisa kasih masukan ke kalian, oh ini ternyata kalian kurang ininya. Nggak harus grup itu, grup yang lain pun juga kalau kalian minta pendapat mereka akan berbagi karena basically kita suka bantu ya, toy photographer tuh suka sih ya, suka kasih share ilmu itu, pendapat, kasih masukan gimana. Dan bukan cuma orang sini aja, orang luar juga terbuka sekali gitu kan, kayak si Isaac Asenti aja tadi bagi-bagi behind the scene tuh langka banget tuh. Kalau biasanya emang susah gitu, kita benar-benar nggak kebayang kan. Jadi dia benar-benar niat kasih gitu. Jadi saran kami sih coba share aja, jangan takut jelek gitu. Pokoknya share, minta pendapat, gimana bikin bagus gitu. Kalau bisa ketemu orangnya langsung atau chat langsung ke orangnya gitu. Main paksa aja. Ya. Satu lagi deh. Ya, Erwin lagi mencoba satu posting lagi. Ceritanya gimana, Win? Joker aja, Joker. Ceritanya Jokernya lagi posisi sendiri atau ini? Sendiri aja. Nah, Joker posisi sendiri.
kita bisa lihat kalau dia juga pakai dua cahaya merah biru itu bisa memberikan kesan lebih dramatis juga. Nanti saya coba, saya pindahin lampunya, hasilnya gimana ya. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita kasih cahaya dari atas, dari sebelah belakang juga bisa kesan lebih misterius. Dan sekarang kita coba pakai reflektor buat fill in ke mukanya sedikit. Jadi kita bisa lihat kalau kita pakai yang simple aja, styrofoam begitu aja kita bisa fill in bahwa sebelumnya kan mukanya benar-benar full gelap, kalau udah dikasih ini kan jadi lebih kelihatan. Jadi kalian gunakan itu aja untuk foto figur-figur yang kalian punya, nggak harus selalu Joker yang foto begini. Kebetulan saya sukanya begitu aja. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau coba, mumpung kita ada di sini juga, atau gimana? Atau mau tes itu? Mau tes. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi sebelum kita, masih ada waktu 10 menit lagi. Jadi mungkin ada pertanyaan atau mau coba langsung di sini boleh. Ada yang bawa kameranya atau smartphone-nya. Silakan coba, belum dipungut biaya. Bercanda. Katanya saling share. Sekarang pungut biaya. Ayo. Lebih gampang yang ini. Ya ini kaos biasa aja sih. Jadi kenapa kaosnya kalau lampu dimatiin juga dia masih mantul tuh cahaya itu. Kaos t-shirt gitu bisa. Nggak perlu pakai kaos sih. Kalau masih kertas kalkir ada atau kertas putih yang tembus gitu bisa. Kok yang lain mau coba tuh? Ada tuh. Maju aja, dioramanya ada 3 nih. Kain, tapi pakai kertas kalkir juga bisa.
Musrik dong, musrik. Musik isian dikit. Bedain lah. Buat ini sore. Kalau pakai iPhone enaknya malah dia ini tajam semua kalau dekat-dekat fotonya gitu. Kalau pakai DSLR malah suka apa ngeblur ya. Bokeh-bokehnya malah. Nah, dalam 5 menit terakhir kita mau coba suatu hal yang baru nih. Kita mau coba ada figure Bruce Lee di sini. Jadi kita mau satu sukarelawan yang sekiranya Jadi siap ditinju. Iya, kita mau coba satu hal baru di mungkin ada sukarelawan? Ayo, yang satu malu-malu. aja lah. Kita semua toy photographer. Ayo. Satu. Apa Main tunjuk. apa harus ditunjuk nih kayaknya. Indonesia biasanya. Siapa? Ada? Ini mau. Hah? Oh, oke, Pak. Siap. Sip. Yang akan diatur sama Oke, sini Mas. Mas tolong nyalain lampunya yang sebelah sini. Udah. Jadi posenya kan kita lagi kontok gitu tuh. Udah benar, Win? Tahan ya Mas ya. Oh, gue mundur. Oh bisa sih nggak dapet sih. Dari boneka itu ke orang. Mau maju dikit? Enggak loh, salah. Pen gitu. Dapat nggak? Bonek. Wanita. Ya. Nah, beginilah fotografi, banyak percobaan, hasil kadang-kadang jalan, kadang-kadang enggak. Nah, kalau begini kan lebih kelihatan. Jadi emang saya lagi kita coba di sini bahwa ada figur bergabung dengan real life juga. Jadi Bapak terima kasih sudah ditonjok oleh Bruce Lee di sini. Jadi bila cahayanya lebih pas, itu akan hasilnya akan lebih bagus. Jadi kebetulan kita coba yang sini karena waktu sudah terbatas juga. Jadi paling nggak kita sudah mencoba hal yang baru. Jadi selalulah coba hal-hal yang baru dan share ke kita. Kita nggak tahu semuanya juga kok. Jadi kalau kalian ada hal baru atau hal yang menurut kalian perlu kita perbaiki, silahkan share. Ya. Oke, jadi thank you sudah dengerin. Terakhir aja. Thank you. Ini sudah dibuat khusus oleh Project Masternya Lego. Buatnya lama sebenarnya. Jadi sekali lagi bila ada yang salah atau ada yang kurang, kami minta maaf. Semoga presentasi kita ini membawa more inspiration buat kalian, buat toy photographers gitu di Indonesia ini, dan semoga kita makin maju. Terima kasih. Nah, kita bisa dikontak di email kita jackmulyadia@gmail.com dan erwingerung.com ya. sir.winger@gmail.com atau lewat Instagram aja bisa di direct message aja. Ya, Talk Plastik dan sir_winger. Oke, please give round of applause again for Jack Mulyadi dan Erwin Gerung. Terima kasih banyak. Seperti budaya di At America, kita akan berfoto dengan logo At America.
Dan terima kasih banyak untuk teman-teman di sini yang sudah datang ke Yata Amerika di acara Toy Fotografi. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan selamat malam.